Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pelajaran sains kelas 1. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar pelajaran sains, melanjutkan materi yang kemarin tentang anggota tubuh manusia. Kalian kemarin sudah belajar tentang anggota tubuh manusia kan? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, ada berapa anggota tubuh manusia? Dibagi menjadi 3 bagian. Ada di bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Ya, kemarin sudah kita sebutkan semuanya, seluruh nama-nama anggota tubuh yang kita miliki yang telah Allah ciptakan. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dan manfaatnya untuk manusia atas tubuh yang Allah ciptakan. Masya Allah ya, Allah telah menciptakan anggota tubuh kita secara lengkap. Artinya Allah sayang kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dan dipermudah menjalankan aktivitas. Nah, Ustadz mau tanya sih, sebenarnya siapa sih yang menciptakan seluruh anggota tubuh manusia? Masya Allah, benar sekali, yang menciptakan adalah Allah. Allah menciptakan mata, telinga, hidung, tangan, dan semua anggota tubuh manusia agar kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi anggota tubuh yang Allah ciptakan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan telinga, nggak ada telinganya, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa mendengarkan azan, tidak bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran, tidak bisa mendengarkan perkataan yang ahsan atau perkataan yang baik. Jadi semua anggota tubuh yang Allah ciptakan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Mari kita sebutkan anggota tubuh dan manfaatnya atau fungsinya. Fungsi atau kegunaannya bagi manusia. Yang pertama, mata. Nah, mata, Allah ciptakan mata untuk, ya benar, Allah menciptakan mata untuk melihat, tapi melihat yang baik-baik, ya, melihat hal-hal yang baik. Jadi Allah menciptakan mata untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, untuk melihat orang tua kita. Jadi digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melihat jalan untuk berangkat ke masjid. Ya, jadi mata diciptakan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik. Terus telinga, kegunaan atau fungsi dari telinga adalah untuk, benar sekali, fungsi dari telinga adalah untuk mendengar. Ya, mendengar apa? Mendengar perkataan yang baik, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, mendengar zikir, mendengar tahfiz, ya. Jadi telinga digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan cara mendengar hal-hal yang baik. Ya, tadi sudah kita sebutkan, ya, mendengar perkataan-perkataan yang baik, mendengarkan azan, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan perkataan yang baik. Jadi telinga ini tidak digunakan untuk mendengar perkataan yang buruk, seperti itu. Terus apalagi? Nah, ini ada apa? Mulut diciptakan oleh Allah untuk, benar, untuk makan, untuk berbicara, ya. Jadi untuk makan makanan yang
halal dan thayyib, halal dan baik ya, jadi makanannya harus halal. Yang kedua untuk berbicara perkataan yang baik ya, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berbicara yang kalimat thayyibah seperti alhamdulillah, astagfirullah, terus zikir-zikir yang lainnya ya. Jadi mulut digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca ayat suci Al-Qur'an, mengucap perkataan yang baik ya. Jadi tidak berkata kasar, tidak marah-marah, terus tidak membicarakan orang lain. Jadi mulut Allah ciptakan untuk beribadah dengan cara berkata yang baik. Bahkan kata Rasulullah, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, berkata yang ahsan, maka lebih baik diam ya. Itu manfaat dari mulut. Terus ada hidung. Hidung digunakan Allah ciptakan untuk ya bernafas. Bayangkan kalau nggak punya hidung bagaimana? Iya, kita tidak bisa bernafas dan akhirnya kita bisa mati. Maka Allah baik ya memberikan lubang hidung untuk kita bisa bernafas ya. Jadi kalau kita bernafas, maka kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Jadi dengan bernafas kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah dan lain-lain ya. Jadi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa hidung ya. Terus Allah menciptakan tangan. Tangan ini Allah ciptakan untuk ya benar, untuk beribadah kepada Allah dengan cara ya bersedekah, terus berbagi, terus menyayangi hewan ya. Jadi Allah menciptakan tangan ini untuk beribadah, untuk sholat, untuk berdoa ya. Jadi jangan sampai Allah menciptakan tangan ini malah untuk berbuat keburukan. Jadi Allah menciptakan tangan ini bukan untuk berbuat buruk, bukan untuk mengambil hak orang lain, mencuri, terus berbuat zolim, mukul temennya, nyubit temennya, terus perbuatan-perbuatan buruk lainnya dengan tangan kita, maka itu tidak diperbolehkan. Fungsinya tangan, Allah menciptakan tangan untuk beribadah kepada Allah ya, untuk sholat, untuk berdoa, untuk sedekah, untuk berbagi, untuk menyayangi ya, dan untuk membantu orang lain kalau ada orang lain sedang mengalami kesulitan. Terus Allah menciptakan kaki. Kaki Allah ciptakan untuk, coba pegang kakinya. Ada berapa kakinya? Ada 2 ya. Kaki diciptakan oleh Allah untuk apa? Iya, untuk beribadah. Salah satunya untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke musola, untuk berangkat bekerja kalau untuk orang tua, untuk berangkat ke sekolah. Nah, kaki ini Allah ciptakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, tidak digunakan untuk menzolimi, untuk nendang hewan, nendang temennya, itu tidak diperbolehkan. Untuk melangkah ke tempat-tempat yang buruk, yang dilarang oleh Allah juga tidak diperbolehkan. Jadi Allah menciptakan kaki kita untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Anggota tubuh yang Allah ciptakan ini sangat lengkap dan sangat bermanfaat bagi manusia. Difahami ya di rumah pelajaran hari ini tentang fungsi atau kegunaan anggota tubuh manusia. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semangat belajar walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.